pikir, dan Salafi itu tidak memiliki pola pikir. Ya. Jadi yang harus dipahami oleh Salafi Wahabi itu adalah apa itu dalil. Itu harus dipahami. Nah, dalil itu bukan ainul madlul, ya. Nah, susah kan? Maksud susah itu saya susah untuk kita itu akan menemui kebuntuan tatkala memberikan penjelasan kepada Salafi Wahabi, karena mereka itu makomnya bukan berdebat, mereka itu makomnya belajar. Tema yang diangkat adalah tabaruk ke kuburan orang soleh. Nah, kita sepakati bahwa untuk sesi pemaparan ini kita memiliki waktu 30 menit dibagi dua. Artinya 15 menit. Ya, 15 menit untuk memaparkan. Kemudian nanti 15 menit untuk memaparkan. Ya, baru setelah itu kita masuk kepada sesi biasa tadi 10 terus sesi kedua enggak? Iya. Sesi kedua ini kita punya waktu 30 menit dibagi dua. Baik. Oke, sebentar. Kritik saya terhadap perdebatan secara umum begitu ya. Perdebatan itu seharusnya tidak dibatasi waktu seharusnya. Kalau kita mau selesai begitu di dalam satu permasalahan di dalam perdebatan itu, kita nggak usah dikasih waktu setengah jam. Kadang-kadang perdebatan itu 5 menit selesai. Tapi kadang-kadang butuh berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Ini kalau kita memang mau mencari benar begitu ya, nggak usah pakai waktu. Kalau saya nanti kalau suatu waktu berdebat, saya cuman pernah berdebat 1 kali. Kalau kita katakan itu berdebat begitu ya, saya tidak memberikan berapa lama waktunya. Nggak ada. Kita selesaikan permasalahan ini sampai selesai. Karena kalau tidak sampai selesai, ya pada akhirnya tidak mengeluarkan apa-apa begitu. Baik, kami akan memaparkan apa yang kemudian menjadi landasan kami ini bertabaruk dengan kuburus solehin. Oke, langsung saja. Di situ ada 2 kata, tabaruk dan kuburus solehin. Yang pertama, mengenai definisi tabaruk. Kata Al-Imam Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid. Beliau mengatakan fatabarruk huwa talabul khairul katsir. Yang namanya tabarruk ini adalah mencari kebaikan yang banyak. Apa yang dilakukan oleh Gus Ajir di sini? Yang dilakukan oleh Gus Ajir di sini adalah prinsip pertama di dalam berdebat. Apa itu? Kita harus sama ya di dalam konsepsi apa yang kita perdebatkan. Jadi kalau yang diperdebatkan itu adalah tabarruk kuburan solihin, maka betul tabaruknya dulu harus kita bahas. Dan ini dibahas oleh Gus Ajir karena beliau itu tahu ya berdebat itu harus apa yang dilakukan pertama kali. Tapi ini tidak sama sekali disinggung oleh Hari Pras. Kita malah akan melihat nanti malah ngeliatin HP begitu ya. Gak pantas diajak debat emang. Dan Gus Ajir ini sudah bagus, sudah memberikan banyak sekali kemudahan untuk Salafi Wahabi di dalam berdebat, karena yang diambil ini adalah kitab dari Salafi, dari Wahabi begitu. Jadi tabarruk dari definisi yang mana definisinya ini yang mendefinisikan adalah Wahabi, karena Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh yang bersangkutan ini adalah Wahabois kalau tidak salah begitu ya. Li Syarhi Kitab Tauhid, Kitab Tauhid miliknya siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahab kalau tidak salah itu. Jadi seharusnya itu sudah bagus menunjukkan tidak memakai tabarruk dari pengertian ulama Asy'ariyah misalkan ya, atau kalau di dalam fikih misalkan ulama Syafi'iyah kan tidak memakai itu. Ini sudah satu poin plus sebetulnya kalau Anda itu mau melihat kapasitas seseorang di dalam keilmuannya begitu ya. Bukan cuma mau ngelihat 2 orang ngomong. Ini Gus Ajir itu sudah poin plus di sini. Yang mana ini sekali lagi saya katakan tidak ditanggapi sama sekali oleh grupnya Hari Pras tuh. Ini saya baca secara cepat karena yang saya bacakan cukup banyak. Kemudian yang kedua, apakah di makamnya orang soleh ini kemudian ada berkah? Itu kan menjadi pertanyaan kedua. Apakah kemudian di makamnya orang soleh itu ada berkah? Jadi langsung saja saya mengutip pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Saya terjemahkan secara bebas karena ibarahnya cukup panjang. Ini nanti kita mungkin tidak akan mendengar ibarahnya secara lengkap gitu ya. Kemudian kedua ini apa yang dilakukan oleh Gus Ajir? Yang dilakukan oleh Gus Ajir adalah notion ya, atau katakanlah suatu qadiyah, suatu pengetahuan di dalam tetapnya berkah pada kuburnya orang-orang soleh. Nah ini apakah ada atau tidak? Lah itu kan dikeluarkan tuh dalilnya. Gus Ajir juga sudah berbaik hati begitu, tanazul atas madhabnya Wahabois. Kemana madhabnya?
ke madhabnya tidak bermadhab. Ibnu Taimiyah katakan di sini. Itu kan mengambil perkataannya Ibnu Taimiyah tuh, tidak memakai Syafi'iyah lagi. Sudah bagus lagi. Ini poin kedua bagi Gus Adjir. Ya, kalau misalkan kita mengatakan bolehkah tabaruk ke dalam kuburan orang soleh kan begitu, kita tanyakan satu, apa itu tabaruk. Yang kedua, apakah di dalam makamnya orang soleh ini ada barokahnya atau tidak begitu, atau apakah di dalam kuburan orang soleh ini ada keutamaannya atau tidak. Dan Gus Adjir mengeluarkan banyak sekali dalil di sini. Beliau mengatakan bahwasanya karomah-karomah yang muncul di kuburnya orang-orang soleh, berupa hal-hal yang khawariqul adat, kemudian di situ ada nuzulil anwar, kemudian ada malaikat, ada yang malaikat menjaga dari syaitan, dari hewan dan sebagainya. Kemudian mensyafaati orang-orang yang ada di sebelahnya. Kemudian kita dianjurkan untuk berkubur di situ. Kata Ibn Taimiyah, fajinsu hadza haqqun. Jadi beliau itu dilihat di Iqtidasul Mustaqim, ini adalah sesuatu yang hak. Jadi tabaruknya sudah kami definisikan, subutul barokah, subutul karomah fi kuburi sholihin sudah kita paparkan. Ini kan dianggap dalil tuh oleh Gus Adjir. Dianggap dalil oleh Gus Adjir di sini yang mana itu mengambil perkataan Ibnu Taimiyah seharusnya mencukupi bagi kubunya Harry Pras untuk mengakui bahwa kuburnya orang soleh itu memiliki karomah. Karena Ibnu Taimiyah itu adalah ulama mereka. Nah, mereka itu pengennya apa? Perkataan Rasul begitu pengennya. Gak bakalan ada. Tidak adanya itu karena kenapa? Karena bisa jadi memang Rasulullah SAW tidak pernah berkata demikian, atau pernah berkata demikian tapi tidak pernah ditransmisikan kepada kita, tidak pernah sampai kepada kita. Jadi kemungkinannya banyak. Cuman yang jelas sudah tidak mungkin kita itu untuk mencari perkataan yang langsung dari Rasulullah SAW bahwa kuburannya orang soleh itu ada berkahnya, gak bakalan ada. Nah, sehingga yang diambil itu adalah perkataannya Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah itu adalah ulama mereka. Nah, kenapa ini ilzam? Kita katakan ilzam dalam pengertian apa? Memaksa mereka itu harus menerima perkataan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu adalah junjungan mereka. Nah, sekarang kalau misalkan mereka itu mau mengatakan bahwa perkataan Ibnu Taimiyah di dalam permasalahan ini tertolak, maka mereka itu memiliki kewajiban untuk mengatakan, Gus Adjir, bahwa yang Anda sampaikan ini dia bukanlah dalil kepada subutnya karomah atau subutnya barokah di dalam kuburannya para wali. Harusnya demikian. Kenapa? Keluarkan oleh mereka dalil juga. Mereka nggak bisa mengklaim atas nama Rasulullah karena Rasulullah itu tidak mengatakan demikian. Lah Rasulullah tidak mengatakan demikian juga tidak menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengatakan tidak ada. Tidak mengatakan itu karena Anda tidak menemukan perkataannya. Jadi tidak bisa dipastikan. Sampai sini poin lagi tuh untuk Gus Adjir tuh. Apakah dasar penguat kami untuk melakukan tabaruk semacam ini? Saya bacakan secara cepat. Yang pertama dari Al-Imam Abu Bakar bin Huzaimah. Oke, sebentar. Pada bagian ini apa yang dilakukan oleh Gus Adjir? Yang dilakukan oleh beliau adalah menyampaikan akhbar, ya, kabar-kabar yang sampai kepada kita dari perbuatan orang-orang soleh yang melakukan tabaruk terhadap kuburan orang-orang soleh, yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang tabaruk kepada makam orang-orang soleh. Ini riwayatnya ada, bejibun ini diberikan oleh Gus Adjir Ubaidillah. Apakah ini nanti menjadi bahan pertimbangan bagi timnya Harry Price? Tidak sama sekali. Yang mana beliau memuliakan makam Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Nah, bisa dilihat dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Ini banyak sekali ya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam juz 7 halaman 388. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hibban ta'ala. Kemudian Al-Imam Hasan bin Ibrahim Aba Ali Al-Khalal. Beliau dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi juz 1 halaman 442. Oke, dalam bagian ini apa yang dilakukan oleh Gus Adjir? Yang dilakukan oleh Gus Adjir adalah khobar yang sampai kepada kita dari sahabat, yang sahabat itu melakukan tabarruk kepada makamnya Rasulullah SAW. Itu jelas sekali ada. Dibawa tuh sama kitabnya dikeluarin. Poin lagi buat Gus Adjir ini. Dia mengatakan bahwa setiap aku punya punya keinginan, maka aku qasattu qabra Musa. Aku menuju ke makamnya Imam Musa bin Ja'far, dan saya tawasul di sana, maka hajat-hajatku dimudahkan oleh Allah. Aku mudah untuk mendapatkan apa yang aku cintai. Kita paparkan mengenai dalil-dalil orang-orang yang kemudian kenapa kita hari ini bertabaruk dengan kubur sholihin, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh aslafunas sholihun.
Dan kita memang tidak menafikan, Ustaz. Kita tidak menafikan, banyak sekali atau mungkin beberapa ya, ada perilaku nyeleneh yang memang harus kita luruskan. Itu tugas kita bersama, tetapi tentunya kita harus mengingatkan dengan santun, bukan menjuluki kuburiyun, apalagi kafir-kafir seperti itu. Kita tidak menafikan ada orang-orang yang datang ke kuburan kemudian bersujud. Itu kami tidak setuju. Yang kedua, tawaf di kuburan yang sempat difitnahkan itu di Yaman gitu ya. Padahal ternyata di India. Nah, Oke, apa yang dilakukan oleh Gus Azhar di situ, yang beliau lakukan adalah beliau juga sama. Ada praktek-praktek tabarruk yang tidak sesuai syariat. Itu kan partikular begitu ya. Sedangkan yang dibicarakan di sini kan perkara global tuh, globalnya dulu, tabarruknya dulu, tanpa koyid itu tanpa batasan. Caranya bagaimana jangan dulu dipermasalahkan. Cuman tabarruknya ini terjadi dan ini sudah selesai. Definisinya oleh Gus Azhar dikeluarkan, malah tanazul kepada madhab mereka tuh ngambil dari Wahabi. Kemudian tetapnya barokah pada makamnya solihin itu juga sudah dijelaskan. Dengan kitab juga, pakainya siapa tadi? Ibnu Taimiyah. Kemudian praktek para ulama terdahulu yang bertabaruk terhadap kubur itu sudah dipaparkan. Kemudian praktek para sahabat yang tabaruk terhadap kuburan itu juga sudah dipaparkan. Nah, ini kan setidaknya begini kepada kita, ini harusnya menjadi dalil itu. Dalil apa? Dalil bahwa aslafuna soleh, orang-orang salaf kita dahulu itu tabarruk terhadap kuburan, selesai. Dan kalau orang-orang soleh itu bertabarruk terhadap kuburan, berarti mereka itu memiliki i'tiqad bahwa tabarruk terhadap kuburan itu minimalnya boleh. Minimalnya. Berarti tabarruk terhadap kuburan itu tidak makruh, tidak haram. Secara umum dulu, kita tidak membicarakan tidak membicarakan case partikular bertabaruknya seperti apa begitu. Nah, ini sudah selesai tugasnya Gus Azhar ini. Kemudian yang ketiga tentang sesajen, itu juga kami tidak setuju. Meskipun nanti hukumnya para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab beliau. Yang keempat tentang mengambil tanah kuburan, itu juga kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang dengan mengambil tanah kuburan. Karena kalau itu adalah kuburan mamluk, milik pribadi, itu berarti mengambil hak orang lain. Dan yang kedua, kalau memang itu mauquf, berarti itu mengambil haknya kaum muslimin. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini ya. Dari bejibunnya tadi yang dibawakan kabar-kabar orang salaf dan lain sebagainya, apa yang masuk kepada kepalanya Heri Pras dan kawan-kawan itu? Enggak ada yang masuk sama sekali. Satu pun enggak ada yang masuk. Oke. Tadi saya belum menjawab pertanyaan dari Gus Azhar bahwa saya bukan mengedit-edit video, tapi saya men-screenshot dari video. Berbeda dengan kelakuan orang-orang yang seperti ini. Mungkin kamera bisa ngelihat ya. Dan ini bukan satu-satunya. Ada grup yang dimana selalu membuat seperti ini dengan akun-akun palsu. Dan saya yakin mereka bukan orang yang tidak paham dengan cara seperti ini. Kenapa? Orang-orang semacam ini banyak membuat editan-editan yang sejatinya benar-benar diedit, bukan men-screenshot dari video atau foto asli. Apa yang diomongin coba? Ya, kita ini berdebat itu ya, ada satu permasalahan yang mana permasalahan ini ada perbedaan pandangan ya. Dalam hal ini supaya kita langsung mengenai tabarruk kepada makamnya orang soleh. Tatkala berbeda pandangan, ini kan seharusnya masing-masing pihak mengeluarkan argumennya kenapa pandangan dia itu berbeda. Dan ini terjadi perdebatan, bukan diskusi ya. Masing-masing pihak itu harus saling mengcounter argumen dari pihak yang lain. Jadi permasalahannya ini bukan A mengemukakan argumen, kemudian B mengemukakan argumen. Itu mah bukan debat, itu berdiskusi yang kayak begitu mah. Debat itu, ayo siapa yang mau mengemukakan argumennya, kita uji argumen kamu begitu. Jadi yang harusnya itu cukup satu yang berargumen, yang satu lagi menguji argumen orang yang berargumen itu, bukan yang satu mengeluarkan argumen terhadap A, yang satu mengeluarkan argumen terhadap B. Tidak terjadi perdebatan ini. Kalau seperti itu bukan debat namanya, saling menjelaskan saja. Ya. Apalagi Heri Pras ini. Permasalahannya adalah tabarruk di dalam kuburan. Kemudian setelah menjelaskan panjang lebar, malah ngomong ini kelakuan orang-orang mengkat-kat video. Saya tidak mengkat video. Waduh, ya di tempat yang lain lah. Inilah makanya kenapa yang namanya debat itu harus ada adabnya, harus ada aturannya, tata caranya, dan orang yang berdebat harus tahu bagaimana tata cara berdebat. Kaidah mengatakan wadi'ul barakati huwallah.
Yang memberikan barokah itu Allah. Ya. Oke. Ya. Oke. Coba langsung mengatakan, ada kaidah wadiul barokati wallah. Kan nggak nyambung. Ini kita lagi berbicara mengenai siapa wadiul barokah atau tetapnya barokah pada kuburan. Ini kan kita mengatakan tetapnya barokah pada kuburan. Itu ada yang mengatakannya, bukan saya, bukan kata Gus Ajir itu. Kira-kiranya begitu. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan itu Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab Anu. Itu kan tetapnya barokah, bukan siapa yang menyimpan barokah di situ. Ya. Malah nanti kalau di dalam tauhid itu bukan menyimpan barokah, nanti yang memberikan barokah secara langsung ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah off, sudah keluar sekali, jauh melenceng dari perdebatan itu. Jauh melenceng. Allahu huwal mubarik wal makhluqu huwal mubarak. Nah, itu udah nggak usah dijelaskan karena itu bukan perkara perdebatannya. Dan kalau misalkan kita masuk ke situ, sama itu mah kita dengan antum itu sama ya, bahwa pada akhirnya hakikatnya yang memberikan barokah itu bukan kuburan, bukan. Yang memberikan barokah itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan barokahnya itu siapa? Yang diberikan barokahnya itu ya sahibut tabarruknya. Itu sudah jelas. Jadi apa sih yang kita omongin di sini? Nggak nyambung orang ini, nggak punya telinga. Makanya kalau dikatakan orang-orang yang hatinya sudah tertutup itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un, udah nggak bisa balik mau dikasih penjelasan apapun karena itu tidak pernah didengarkan. Dan kalau nanti akan mengatakan si ustadz yang sebelahnya itu ya, ini apa kami itu mengikuti Rasul dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan kaidah yang disebutkan ini salah, tetapi pola pikirnya itu salah. Kenapa? Karena kalau dia itu meminta perkataan Rasul, apakah perkataan wadiul barokah wallahu huwa al mubarrik dan apa itu al makhluk huwa al mubarruk misalkan, apakah itu perkataan Rasul? Bukan. Lah kamu itu membantah perkataannya bukan perkataan Rasul dengan perkataan bahwa kamu itu hanya menerima perkataan Rasul, tetapi tatkala kamu itu membantah dalam tanda kutip karena ini bukan bantahan, bukan dengar perkataan Rasul, kan aneh. Ya, inilah yang disebut berbicara dengan hawa nafsu. Apa standar mereka itu tidak kena kepada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, al aslu fi barakatil a'yan, benda ya, at-tauqifu 'alal adillah. Sahih harusnya dalilnya, bukan yang mungkar, bukan yang dhaif, bukan yang dipermasalahkan riwayatnya. Itu bukan perkataan Rasul juga. Dia itu maunya perkataan Rasul, ini yang diucapkan juga bukan perkataan Rasul. Itu hadis siapa? Hadis dhaif itu masih lebih bagus daripada perkataannya orang ini. Karena hadis dhaif itu ada kemungkinan nisbah kepada Rasulullah SAW secara riwayat. Perkataan ini tidak ada nisbahnya kepada Rasulullah SAW aslan sama sekali. Hadis dhaif itu ada kemungkinannya, walau diqoh begitu, meskipun sedikit ada kemungkinan. Kenapa hadis dhaif itu tidak dibuang sama sekali? Karena itu ada kemungkinan Rasulullah SAW memang begitu berkata seperti itu. Ya, karena orang yang suka berbohong pun kadang-kadang kalau sudah membawa nama Rasulullah itu tidak berbohong. Jadi ada kemungkinannya. Perkataan orang ini nggak ada. Saya tidak mengatakan perkataannya itu salah, karena itu lain hal. Ya, mereka itu suka berkutat di dalam riwayat. Oh, ini riwayatnya mana? Hadis sahih atau tidak? Dari Rasulullah atau bukan? Yang mereka bawa juga bukan dari Rasul. Al aslu fi barakatil azminah at-tauqifu 'alal adillah. Al aslu fi barakatil amkinah at-tauqifu 'alal adillah. Hukum asalnya berkahnya waktu, berkahnya tempat itu harus berlandaskan dengan dalil yang sahih yang tidak bermasalah di isnadnya. Kata siapa itu? Bukan perkataan Rasul juga. Ini perkataannya lemah. Kalau tuntutan mereka itu dari Gus Ajir ingin hadis sahih, lah perkataan mereka juga bukan hadis. Al barakatu dzatiyatun muntaqilah wa ma'nawiyatun lazimah. Ini bi'tibari taksim. Jadi berkah itu zat yang berpindah dan ma'nawiyah yang lazim. Ini harus dipisahkan, jangan digabung, gitu kan? Apa? Yang dzatiyah itu hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana taksimnya? Nggak ada. Taksim itu harus ada wajah taksimnya. Asyai itu idza kana bla 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 maka dia A. Jika tidak demikian maka dia B. Mana taksimnya? Nggak ada. Sifatut tabarruk at-tauqifu 'alal adillah. Ma'u zamzam barokah. Tapi kalau dimandiin ke mobil, aina daliluka? Di mana dalilmu? Di mana dalilmu itu meminta dalil? Dan apa dalil itu? Ya, sudah ke sana. Sekarang gini, perkataan Gus Ajir dari tadi ya banyak-banyak itu mengeluarkan kitab itu bukan pekerjaan satu malam itu.
Itu pekerjaan banyak sekali buat ngasih tahu kepada kamu bahwa nih kamu itu ya sudah salah dalam permasalahan ini. Mana ada rod atau tidak? Tidak ada sama sekali. Susah ya ngomong sama orang yang bukan memiliki ya, yang tidak memiliki pola pikir. Jadi mereka itu taunya ngomong dan mereka itu hanya setuju dengan pendapat yang satu tapi tidak setuju dengan pendapat yang lain. Tetapi di dalam setuju dengan pendapat yang satu itu mereka itu tidak memiliki argumen kenapa mereka itu harus setuju. Pada akhirnya tatkala diberikan argumen, mereka itu tertutup dari argumen sama sekali. Dan contoh yang paling ideal untuk melihat orang yang sudah summun bukmun umyun fahum la yarji'un, tuh orang-orangnya Harry Plus dan kawan-kawan. Apakah yang seperti itu bisa diharapkan taubatnya? Tidak. Taubat dari apa? Dari kesalahan berpikir. Itu sulit sekali.